Oke. Sudah ya? Oke. Ya, terima kasih masih mau menunggu teman-teman rekan-rekan media. Hari ini sudah selesai karena di dalam yang ditandatangani semuanya sudah ditandatangani terlebih dahulu ya oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, diwakilkan oleh tim penasihat hukum atau kuasa hukumnya. Giliran kami ini juga sudah menandatangani beberapa klausel perjanjian atau kesepakatan ya, yang diajukan ya, sekali lagi yang diajukan oleh Rismon Hasikolan Sianipar, dan itu sudah kami sepakati ya bahwa pengajuan ini setelah kami baca klausel-klausel penting tentunya mengikuti apa yang disampaikan yang di-draft oleh tim kuasa hukum ya, sehingga tim hukum juga tetap bersepakat dengan hal tersebut karena itu adalah satu rangkaian yang sama, sehingga yang paling penting adalah buku Jokowi White Paper ya itu ditarik dari peredaran. Yang pertama, yang kedua adalah Gibran Endgame juga ya, karena itu memang karya daripada saudara Rismon Hasikolan Sianipar, sehingga merujuk pada klausal-klausal itu kami juga menyepakati bahwa saudara Rismon harus segera di GP terakhir untuk mencantumkan nih akan pengembangan hal-hal yang terkait dalang dibalik pendanaan yang mungkin beredar dari moncongnya sendiri, mulutnya Rismon sendiri, ya itu harus bertanggung jawabkan semua, karena saya juga nantangin tuh yang berani mendanai tindak pidana. Jadi bukan perjuangan, sekali lagi perbuatan tindak pidana adalah suatu perbuatan peristiwa pidana yang dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyebarkan hoaks yang bersifat adalah tindak pidana, bukan perjuangan itu. Yang berjuang kami membela nama baik Bapak Insinyur Joko Widodo, membela kerugian teman-teman relawan yang dimana mereka sudah korban duluan tuh. Karena kenapa? Baik menjadi usia material maupun formil yang dilakukan oleh para relawan tersebut. Nah, sehingga hari ini sudah selesai klausel-klausel terpentingnya adalah Jokowi White Paper ini tidak layak menjadi presiden, sehingga tidak ada satupun alasan hukum yang membenarkan satu tindak pidana ini. Ya, kalian sampaikan bahwa tidak ada lagi alasan konkret bahwa ini adalah penelitian dan metode penelitian yang seperti apa. Sehingga saya anggap saksi-saksi nanti di peradilan, saksi-saksi ahli ini akan dibuat malu nih sama Roy Suryo dan tim, yang katanya sangat mengerti hukum tata negara, ya kan? Nah ini akan malu nih semua nih. Nah, saya menantikan di pengadilan beliau untuk berhadapan langsung dengan kita. Jadi artinya ini sudah sangat mengerucut. Sisa mungkin kalau ada masalah lain terkait pengungkapan pendanaan dan lain-lain sebagainya, itu tentunya by proses ya, due process of law, semua akan kita tetap ingin membersihkan sesuatu peristiwa keadaan yang diterima oleh Bapak Insinyur Joko Widodo plus keluarganya, karena Gibran Endgame juga itu adalah berdampak buruk terhadap keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi semuanya adalah kita tetap memperjuangkan itu. Kalau ini perjuangan dari fitnah. Kalau yang sana bukan perjuangan, tindak pidana itu, naga itu tidak pidana, sehingga hari ini sudah selesai. Saya mengembalikan kembali kepada pihak penyidik, apakah akan dilakukan SP3 segera atau masih ada pertimbangan lain. Ini masih proses ya, artinya walaupun penandatanganan itu sudah ada, tetapi itu akan berproses. Dan dia mengajukan restoratif itu melalui tadi kita sudah lihat semua, cuma kita nggak berpublis. Kenapa? Karena
tukang goreng banyak sekali ya. Bukan tukang gorengan, tukang goreng di media dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah masalah serius yang memang harus ditangani secara serius karena dampaknya ini akan membesar nih nantinya. Ya kita tidak akan, saya akan gas terus, gaspol, siapapun yang terlibat di sini, saya gaspol. Itu prinsipnya. Intinya seperti itu. Nah untuk keterangan apalagi yang ditandatangani, tapi saya serahkan dulu ke Pak Andi Aswan untuk bisa menjelaskan seperti apa situasi tadi yang di dalam bahkan seperti apa relawan menanggapi karena beliau bagian dari relawan. Ya, teman-teman ya, jadi selain dari Pak Lekumanan ya dari PDD 1 dan juga ada 2 relawan sebagai saksi pelapor ya, yaitu saudara Marek Samuelsokan, kemudian Andi Kurniawan masih on the way untuk datang kemarin mungkin siang baru nanti akan diakui tambahan itu mengenai RG dari saudara Faisal Syarifah itu. Dan karena yang saya katakan tadi semua bersepakat, kita semua relawan itu adalah virus ya. Jadi RG ini kita terima ya dengan satu kesepakatan bersama dan juga kita membuat kesepakatan itu dan sudah dipublish juga di media, di mainstream maupun di mainstream. Jadi pada intinya di dalam pun kita kondusif ya, kita mempelajari satu persatu ya dari bab dari pasal per pasal pun juga, dan akhirnya kita sama apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Pak Jokowi mengenai RG itu dan kita mengikuti semua, dan kita sudah tanda tangan dari Bang Lecu pun sudah menandatangani itu semua, tinggal kita menunggu dari Bang Marek kemungkinan besok dia hadir ya, masih di luar kota dia itu, dan Andi Kurniawan nanti siang. Jadi yang saya katakan tadi, keyakinan saya dalam bulan April ini P21 itu perlu dicatat. Dalam bulan April ini P21. Jadi kalau mereka melakukan yang namanya konferensi pers yang mengaburkan segala sesuatu dengan opini-opini penggiringan oleh mereka, tolong masyarakat untuk dipelajari dengan secara cermat. Karena ini merupakan bisa jadi ada plot twist, satu. Yang kedua adalah opini mereka, bukan opini yang sebenarnya yang terjadi ya mengenai kelangsungan dari RG ini. Jadi kita semua gembira bahwasanya ini sudah mau masuk ke tahap P21 itu. Ya, apapun yang mereka lakukan kemarin dalam press conference itu adalah haknya mereka. Yang jelas apapun itu yang dikatakan tadi dari Bung Ade, kita akan pantau dan kita akan lawan dan kita akan gaspol. Itu saja. Oke. Ada tambahan paling? Saya singkat saja. Ya ini kepada Dokter Tifa. Ya. Roti. Ya, Tifa aja dulu. Oh, Tifa aja. Kepada Tifa, ya, saya mau sampaikan, saudara itu ternyata masih melangsungkan kuliah S3. Belum lulus sepenuhnya. Belum ada disertasinya. Sehingga menurut saya jangan lagi menggunakan atau memakai predikat doktor. Ya, saya tegaskan ini. Ya, jangan sampai nanti di persidangan saudara menggunakan gelar doktornya. Yang padahal gelar tersebut belum diselesaikan secara akademik. Ya, belum memperoleh pengukuhan dari universitas di mana tempat saudara melangsungkan perkuliahan. Jadi apabila nanti saya jumpai memang masih dipergunakan predikat-predikat doktor itu, ya, saya kasih tahu, ya, yang namanya di pengadilan itu ada namanya sumpah. Oke, ketika seseorang saksi itu memberikan keterangan. Jadi saya wanti-wanti nih, jangan sampai lagi dipergunakan. Apabila memang tetap dipergunakan, kami selaku tim kuasa hukum, tim hukum, tidak akan segan-segan melakukan upaya hukum. Ya, itu dari saya, peringatan saya kepada Ibu Tifa. Demikian, ya, dilanjutkan rekan saya. Ya, jadi pada dasarnya Jokowi Suharto yang selama ini kita selalu menjadi acuan untuk penelitian. Ini sekali lagi sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini tidak lagi bisa digunakan sebagai bahan pembelaan. Kenapa? Karena Rismon, Hasipolan, Sianipar atau Bang Rismon menarik
secara keseluruhan. Bahwa kemudian ada timbul penjualan dan lain-lain sebagainya, itu bukan urusan daripada kami sebagai pelapor, tetapi itu adalah urusan saudara Rismond yang mungkin juga akan mengembalikan seluruhnya, dan termasuk Roy Suryo juga ikut bertanggung jawab ketika saya dengar ada pembagian antara penjualan buku, tapi itu hak mereka, silakan mereka atur. Kalau tidak, ya tentu akan timbul laporan-laporan pidana lain, ya dong, ya bahwa ada yang dirugikan, kemudian telah melakukan pembelian, terus mereka dirugikan dan melaporkan Roy Suryo, FIFA dan lain-lain sebagainya sebagai endorsement dan lain-lain sebagainya, itu berbalik kepada mereka. Artinya ini hal yang lumrah dan wajar, tetapi yang kami sampaikan di sini bahwa Jokowi White Paper tidak bisa lagi dijadikan alat. Walaupun sebenarnya Jokowi White Paper buku ini adalah salah satu mungkin yang bisa meringankan dia, tetapi tidak melepaskan dia dari jerat hukum. Justru akan menjadi bukti konkret di pengadilan nanti bahwa dengan adanya pencetakan buku terjadi pidana berulang. Tetapi karena ditariknya ini di sini tidak ada lagi metode-metode yang dianggap bahwa ini adalah penelitian. Nah, ini case close, habis nih. Nah, sehingga saya anggap bahwa ini tindak pidana murni. Tidak lagi perjuangan penelitian di sini. Jadi itu bohong sekali, narasi yang menyesatkan ketika seseorang saya meneliti, sementara pusat penelitiannya sendiri atau apa yang dilakukan oleh saudara Rismond sendiri itu sudah ditarik, sehingga tidak ada alasan konkret lagi bahwa ini adalah penelitian. Jadi mohon maaf nih kepada profesor-profesor yang menjadi saksi ahli dalam penelitian buku tersebut, ini kandas nih, ya kandas dan sudah case close. Artinya ini tidak bisa lagi dijadikan bahan untuk bargaining atau pembelaan. Setidak-tidaknya ada pembelaan keringanan di sini. Oh ya, ada penelitian nih. Tetapi pada konteks fitnah, pencemaran dan ujaran kebencian ini sudah selesai. Bahwa ini akan kita tunggu naik ke peradilan untuk segera disidangkan, dan kami akan bergantian menjadi saksi satu sama lain untuk memperkuat posisi bahwa memang telah terjadi tindak pidana sesuai yang kita inginkan, yaitu keinginan kita adalah mengembalikan nama baik beliau yang sudah sangat terhina baik secara umum, sosial, bermasyarakat dan bernegara. Kenapa? Karena kita tahu sendiri Mas Gibran adalah wakil presiden, berarti bernegara. Ada hak negara di sini dalam menjaga hal-hal tersebut. Jadi Jokowi White Paper, Gibran Endgame itu ditarik oleh peredaran. Ya, ada tambahan?